baru nih. Upcoming. Iya. Apa yang akan keluar tapi ya masih spekulasi ya, karena tapi kita bisa menjawabkan karena sudah ada gambar blueprintnya. Ini blueprint Ini dari mana sudah ya? yakin apakah ini SOC atau bukan? Sudah SOC. ada infonya. SOC. Dari info Pasti ya. SOC. Oh. Iya, ini Chogoki Damacy SOC. Jadi seperti yang kalian lihat ini adalah Shin Getter 1. Kalau yang gue teliti ini versi Armageddon. Oh, iya, Jadi iya. padahal kan nanti yang di anime Getter Arc sebenarnya keluar juga tuh Shin Getter. Jadi itu spoiler dong. Udah keluar di ini di teaser. Oh iya, Oh iya. iya, teaser Tiga. udah ada. Udah keluar itu. Oh iya. Oke. Seperti yang kalian lihat itu bentuknya berbeda dengan yang ini. Jadi gue akan mengiranya Shin Getter-nya akan versi Arc, ternyata tidak. Jadi ini versi Armageddon. Belum bisa banyak komen. Secara desain gue udah cukup puas. Dari desain kepalanya bagus, proporsi lengannya juga bagus. Karena kita belum bisa cerita banyak di sini, tapi ya pokoknya gimana menurut kalian dengan gambar yang ada sekarang nih? Tapi kalau gue lihat mirip dengan Aoshima sepertinya. Iya, mirip. Mirip Aoshima ya. Tapi gue pengen tahu aja sih, Bom. Yang ngebedain Shin Getter Armageddon sama Shin Getter yang di Arc tuh yang paling jelas tuh apa sih? Sampai lo bisa ngomong, oh ini Armageddon nih. Dadanya. Oh, yang kalau di Shin Getter Armageddon itu kalau dari yang mencolok gitu ya, itu dada sebenarnya. Dadanya warna putih kalau yang versi menengah. Oh, iya. Kalau si Armageddon itu masih ada merahnya. Nih, terutama ya benar yang ditunjuk Albert ini kalau si versi Arc atau versi komik dia putih. Gitu. Lalu di pundak ini ya. Pundak ini kalau di komik atau di versi Arc dia ungu warnanya. Kalau di Armageddon coklat kan. Marun kan. Marun. Yang paling kentara itu. Ya, signifikan. Kalau soal power, wah itu mungkin kita bahas di segmen yang ngobot kali ya. Ngobot aja, jangan di sini. Ini kan gosip yang lain. Kita bahas mainan saja. Soal power nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Shin Getter 1 ini upcoming-nya di SOC, tapi kita belum tahu dapat nomor berapa. Iya. Kayak nambahin pendapat sedikit dulu. Kayak nambah antrian. Kayak ngambil antrian ya. Dapat nomor berapa? Ya. Iya. Nanti dipanggil Ram. Dung. Karena 101. Waktu di prototype Machination itu beberapa figur belum ada nomornya. Contoh Dolgiran. Dolgiran belum dapat nomor. Iya, Justru saya bingung kenapa bukan Dolgiran tapi Daileo. Itu sebenarnya sih yang saya bingung juga. Kalau gue bahas sebenarnya kenapa Dolgiran nggak 100 juga gitu kan? Dolgiran. Iya, itu menarik sih sebenarnya. Tapi mungkin karena iya, tapi sudah ada kan. Ya 100-nya pun kan. Tapi Bandi sudah menentukan nomornya ya sudah. Iya, sudah. Tadi betul kata Rama. Kelihatan kita bisa berharap lah paling enggak. Iya. Ya benar, tadi kata Rama tinggal tunggu aja kan, antrian 101. Kan? Shin Getter 1 enggak ada yang tahu. Oke, kalau dari gua gini. Jadi berdasarkan polling, gue lupa tahun berapa, 2010 apa 2000 berapa gitu. Kalau dulu teman-teman ingat itu cukup terkenal. Jadi Bandai sempat polling kira-kira karakter mecha apa yang lu pengen banget dijadiin SOC. Gitu. Dulu ada polling masuk ada Gordion di situ juga ya, betul? Ya, ada Gordion, Godanar kan di situ tuh kalau nggak salah. Terus apa sih? Tapi kalau Godanar sih pengen banget sih gue ada di SOC sih. Dulu tuh kan sempet kan, oh iya ini kayak kita contreng-contreng gitu ya. Oh ini kayak waktu JDK contreng jadi SRC. Emang rata-rata ada yang turun kan, downgrade jadi SRC kan. Ya, Shin Getter pun masuk SRC sebenarnya. Nah gitu kan, tapi gini, di situ juga di dalam polling itu selain Shin Getter tuh ada Mazin Kaiser. Mazin Kaisernya waktu itu masuk ke SRC kan. Oh, gue pikir centang. Enggak, Mazin Kaiser keluar lagi di SOC. Langsung gue pikir, oke, berarti diseriusin nih kayak SOC kan. Nah, begitu lihat ini, gue langsung mikir lagi, kayaknya ini bakal dijadiin juga sama kayak si Mazin Kaiser. Iya. Karena Mazin Kaiser tuh kayaknya hambar tanpa Shin Getter ya, kayaknya ya kalau gue sih. Karena di game ya. Karena game sebenarnya. Betul. Fire Blaster plus Stoner Sunshine. Iya kan. Kenapa itu dua robot itu tuh kayak ya harus dynamic attack dong. Sama harus ada gitu lah. Aja.
biar bisa dynamic attack. Apa aja sih? Sama pendapatnya Shin Getter 1, teman-teman juga pendapatnya silakan komen di bawah. Apakah akan jadi bagus atau enggak? Ayo komen aja, berspekulasi saja kalian di kolom komen. Iya. Kita akan ngegosip kali ini. Ada upcoming apa ya? Gue lupa sampai apa, padahal gue nulis bahan. Nah Vita Machination waktu itu juga ada Getter Kirik, Getter Kan, dan Getter Saurus. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung spoiler ini kalau kalian belum baca komik kayak Getter Saurus ini. Tapi gue nggak akan ceritain. Pokoknya ada Getter yang seperti ini. Getter paling ini ya, paling cuek ya. Kita bahas itu. Getter paling cuek. Getter Aurus. Getter Aurus. Ya, Getter Kirik. Tapi kalau gue lihat ya di prototype ini ya belum ada sendi, sepertinya masih Sofubi. Masih statue ya berarti ya. Ya. Masih Sofubi menurut gue sih, tapi gue nggak tahu lah ini apa. Kita masih, tapi yang jelas dia dipajang barang SOC gitu aja. Ini SOC. Gitu. Oke, next. Ini. Ada terus lalu ada Getter Noir juga. Getter Noir 1 ini jadi Getter Noir ini original dari tadi yang kita bilang dari SRW ya, SRW DD ya. Nah, jadi ini rada unik sebenarnya. Gue cerita sedikit si Getter. Jadi kalau Getter biasanya satu robot itu dari 3 pesawat. Dari 3 pesawat. Kalau Getter Noir 1, 2, 3 ini satu Getter jadi satu pesawat. Jadi ini gitu kan. Jadi ini ya. Jadi depan jadi Getter 1. Pesawat satu ini kesini. Oh iya, by the way, ini karena waktu itu website pamerannya itu tahun berapa ya? Tahun 2001 kan ya? Apa? Jadi 2020. waktu ada gambar ini 2020 ya? 2020 kayaknya. Nah, jadi kalau kalian lihat nih kenapa si Getter Noir-nya tudungan sama Getter Noir 3-nya juga tudungan tuh ternyata belum di reveal di game, belum di game ya gitu. Jadi dia masih menyembunyikan formnya gitu. Nah, sekarang kalau kalian bisa browsing ke YouTube, dia sudah kebuka semua. Jadi Getter Noir 2 itu bentuknya seperti Getter 2 tapi lebih sangar lah gitu. Sama dengan Getter Noir 3 ini bentuknya mirip Getter 3 tapi dengan warna hitam gitu. Ini masih tudungan karena belum di-reveal waktu itu. Terus kalau kalian lihat di bawah ini ada juga Getter Noir G. Nah ini gabungan dari 3 pesawat ini yang sebelumnya adalah Getter-Getter di atas berubah jadi satu robot ini namanya Getter Noir G. Gitu. Ini juga dipajang di barengan dengan SOC dan saya berharap ini seperti SOC Getter Emperor bisa transform. Gak mungkin sih. Enggak. Mana Magic enggak? Paketannya tuh gini, Bet. Jadi Collector Can Dream. Kenapa judulnya? Ini dengan Getter Noir gitu. Kan ngarep. Collector Can Dream. Iya. Ya menurut Albert gimana pendapatnya? Kalau gue sih ini mungkin salah satu yang gue expect akan keren sih nanti akan keluar gitu. Cuman gue nggak tahu. Gue juga berharap. Cuman gue nggak tahu nomor antreannya kayak kata Albert tadi, nomor antreannya apakah G-nya sendiri, 1, 2, 3-nya ntar sendiri lagi, itu yang gue nggak tahu sih. Nampaknya begitu. Ini kan sebetulnya kan emang sekalian jualan game juga tuh. Nah, by the way, gamenya ini bukan game di konsol ya. Betul. Ini game handphone, mobile game, HP, gitu. Mobile game, betul. Iya. Ya mobile game gacha, jadi kalian semua kalau mau nyoba ini harus gacha gitu kan. Nah, jurusnya digacha. Robotnya digacha. Nggak usah dipikirkan, intinya sudah. Nah, jadi gue tidak berharap sedikit pun sebenarnya ini sampai keluar di mana namanya di SOC, enggak, biasa aja gitu. Mungkin ini cuman pemeriah doang. Karena gue melihat kalau dari sisi kemarin dia pameran, mereka sebenarnya lebih fokusnya ke klasik robot ataupun ke tokusatsu robot gitu. Ini sebetulnya cuman biar meriah aja sambil ada gamenya, biar lagi ada getter-getteran ditambah-tambahin gitu lah. Cuman menurut gue terlalu niat kalau dia bikin proto sampai 3 biji dan pesawat-pesawat ya. Gue nggak pusing nih kalau kita belajar dari yang dulu waktu inget SRC-nya Sentai. Lu tahu nggak SNK Super Sentai robot-robotnya keluar semua kan? Keluar semua.
Enggak semua, tapi semua serinya Shinken kalau nggak salah. Sorry. Gokai. Semua serinya Gokai keluar. Oh, Gokai dengan berbagai versi yang di kopi-kopinya gitu ya. Sama aja. Nggak ada bedanya kan gua. Yang kalau zaman dulu ada R1 waktu itu. Iya. Gua kesel banget. Jadi betul. Ada dari seri OG ya waktu itu ya. Dan sekarang lininya sudah entah tahu di mana. Dan barangnya belum ada juga. Betul. Makanya gue bilang ini cuman pemeriah doang gitu. Enggak. Sing lah gue sih gitu. Tapi karena memang kalau gue lihat juga sepertinya ini figur tidak berartikulasi waktu pameran ini gue lihat tidak kelihatan artikulasinya gitu. Emang mungkin kan sekedar pemanis. Nah, jadi gini. Tapi adalah boleh berharap dikit lah. Nah, jadi gini. Apakah upcoming Getter Noir ini akan seperti segmen kita selanjutnya, yaitu adalah segmen mitos. Ya. Jadi segmen mitos ini membahas figur-figur yang sempat kelihatan prototipenya. Terus tiba-tiba lalu kemana barangnya ya? Yang ini bahkan udah sampai ada PO-nya ya. Ada PO-nya bahkan. Tanggal rilis udah keluar. Iya. Ini sedikit trivia, ini patut dibanggakan karena saat pengetahuan saya desainernya orang Indonesia. Nice. Yang ini? Masa yang ini? Betul. United Gouken. Nice. Lu nggak ngaku sih? Ya Ya anjir. Kok gue? Tapi siapa lagi gitu? Tentang gue punya di belakang ini. Iya itu. Bukan ini barangnya, bukan. Ini bikin sendiri. Jadi ini sebenarnya gue cerita yang gue tahu. Jadi gini, United Gouken. Nah ini gue nggak tahu nih nyebutnya gimana. Dia itu gabungannya banyak nih. Namanya United Gouken. Ada Miracle Toys. Ada Miracle Toys yang kanan, Duo Toys. Terus Icarus Toys. Gue nggak tahu itu apakah nama yang sama atau mereka gimana. Tapi mereka ini gue nggak tahu ya. Dia pakai nama bener, tapi gue tidak melihat ada lisensi Dynamic kayaknya di sini. Iya nggak menurut lo bet? Iya betul, gue juga nggak lihat sih. Gue tidak melihat ada lisensi Dynamic. Nggak tahu sih ini tulisan di sini gue nggak kelihatan. Iya nggak tahu lah ya. Gitu. Cuman biasanya nih bet sampai rubah-rubah nama perusahaan. Ada itu problem. Seperti yang kayak yang kayak Goliath kan? Goliath sempat rubah nama perusahaan bukan? Oh yang Goliath yang itu tapi ya? namanya bukan Goliath, King of Beast. KOB. Orang banyak nyebutnya KOB waktu itu. Nah, jadi gini, yang menarik dari ini adalah United Gouken Shin Getter Dragon. Jadi menariknya tuh kalau nggak salah waktu itu gue main di forum luar. Boleh disebut apa? Ya kita sebut aja lah. Forum luar. Jadi gini, kayaknya si makernya ini sempat kayak ada polling gitu. Jebret, gue keluarin. Menurut kalian gimana gitu? Ini kayaknya dari makernya ya. Jadi gini, wah begitu lihat gambar yang sebelah kanan nih, wah Shin Dragonnya kegedean coy gitu. Nah kan kalau dilihat nih, kalau kalian lihat nih Shin Dragonnya ini bisa dilepas dan bisa dipasangkan di kaki. Jadi ini disebutnya versi Daikesen kalau gue bilangnya, versi game. Nah, kalau yang pakai, gue jelasin dulu. Jadi yang naganya ini namanya Uzahra ya. Uzahranya ini kalau digabung, jadi gabung sama Shin Dragon, jadinya kan Shin Dragon Armageddon nih, versi OVA ya gitu. Nah, terus ada tuh di komen tuh, wah kayaknya lu mesti ada kecilin lagi deh si Shin Dragonnya deh gitu. Kalau enggak bikin alternatif aja. Nah, hasilnya seperti yang kalian lihat yang di sebelah kanan, dia mendengarkan apa kata fans. Kalau gambar sebelah kanan ini, kalian lihat tadinya di sini nggak ada aksesoris apapun, tiba-tiba di sini dapat Shin Dragon versi kecil nih. Di yang gambar lebih sebelah proporsional kanan, ya kayak animenya ya. Jadi ya seperti kayak di animenya, walaupun menurut gue lehernya kurang panjang sih, leher si naganya ini kurang epic menurut gue gitu. Tapi gue sukanya di sini adalah mereka mendengarkan apa kata fans. Jadi gue bener ngikutin. Jadi si fans orang-orang pada bilang, wah kayaknya lu butuh Shin Dragonnya lebih kecil lagi deh kalau di animenya, kalau soalnya gitu. Terus lalu mereka wujudkan gitu. Gue senengnya di situ. Nah, sayangnya sampai detik ini barangnya yang keluar hanya yang di depan. Jadi United Gouken ini juga membuat
Getter Arc Arc ya. Tapi versi manga ya. Dengan 3 versi. Oh, jadi ada versi metalik, versi putih yang di depan ini, dan versi black. Tapi gue juga lupa apakah black ini benar-benar keluar atau mitos juga, gue lupa. Karena yang kebanyakan teman-teman punya adalah yang versi metalik dan putih. Gue nggak tahu apakah yang black itu benar-benar keluar apa enggak. Pak, gue boleh ntar di komen kalian teman-teman kalau ada yang ingat. Jadi yang menarik itu, oke, dan seperti segmen kita mitos, ini barang tidak pernah ada sampai sekarang. Jadi saksi matanya teman kita juga, dia pernah foto di pameran Hong Kong. Barangnya memang ada, dan terakhir sudah berwarna. Oh, udah berwarna bahkan? Sudah berwarna barangnya waktu itu. Jadi cuman prototipe dan tidak tembus pasar. Gitu. Sayang sekali ya. Ada lumayan tuh dapat 2 kayak gitu. Ya. PO-nya udah keluar. Udah buka. Ini tanggal rilis udah keluar. 2016. Wah, gila, lama banget. Ya memang ini berita lama, cuma kita angkat aja gitu. Karena lagi ngomongin Getter kan. Gitu. Gimana menurut Rama, menurut Albert? Gue sih sebenarnya pengen loh dapat 3 ingredient Shin Dragon. Dia lu dapat versi versi anime Armageddon sama versi Daikessen. Keren sih. Dalam satu dus. Iya makanya. Gitu. Entah ya. Lupa dulu harganya berapa ya nih ya? 3 jutaan. Oh, 3 juta. Worth it lah, lu dapat 2. Makanya. Iya. Dengan gede seperti itu ya. Iya. Oh ya, kalau ukuran robot yang Daikessen-nya kalian lihat sama dengan Getter Arc ini oke. Getter Arc yang ini ya, yang BU Toys ini dia tinggi, lebih tinggi dari SOC yang ada. Jadi untuk ukuran Getter yang SOC kalah semua tingginya sama si Getter Arc yang ini. Ya 3 juta worth it lah pada saat itu pun. Iya. Gitu. Oke, berikutnya kita punya mitos apa lagi? Ntar dulu, gue belum komen, woi. Komen, lewat, parah, udah lewat, nice. Iya, komen, silakan. Ya udah, kalau gue sih, ya awalnya expect-nya wow, keren. Tapi setelah gue melihat si BU Toys Getter Arc-nya, gue langsung kayak yang, hilang nafsu gitu. Jadi malah kayak, bagus lah nggak keluar gitu, kalau nggak nyesel kan gitu. Gue lebih gitu. Gue ada perasaan seperti itu juga. Iya, nah, ya gue sih apa maksudnya no hard feeling buat teman-teman yang udah punya Getter Arc Toys gitu. Tapi itu kan opini gue pribadi. Kalau gue sih ngeliatnya kayaknya ini masih bisa lebih bagus gitu. Kayak sayang gitu kalau cuma gini doang. Ya mungkin ada yang udah seneng ya. Dan masalah Getter Arc juga itu sama dengan desainer yang sama, orang Indonesia yang satu orang Indonesia itu. Oke. Sama. Oke, kita next ada barang apa? Ini dia. CM. Ini dia. Bentar, CM itu bukan yang CMS Brave Goukin Neo Getter 1, 2, 3. Wah. Ini perusahaannya sudah tidak ada di tahun berapa ya? Berarti gue juga lupa. Udah nggak ada. Ini 2000, pokoknya di atas 2011 sih. 2011 kalau sih ada. Ini kalau maksudnya CMS itu perusahaan, salah satu perusahaan yang kalau ngeluarin robot tuh all out. Semua aksesorinya berat, semuanya ada. Jignya lengkap banget. Apalagi ya? Itu kalau gue jig ya. Jig-nya lengkap banget. Itu iya. Jig, oke, kita contoh deh dari jig deh. Big shooter iya, semua formnya ada, Panzeroid ada, wah itu udah the best lah emang CMS sebenarnya ya. Terus dia keluarin berita Neo Getter 1, 2, 3, gue waktu itu langsung nganga tuh. Ini bahkan belum, maksudnya waktu itu ya, yang punya Neo Getter itu kalau nggak cuman Revo, Aoshima ya. Dan Rocket. Itu pun cuma satu, begitu nongol 1, 2, 3 dan ada pesawatnya. Wah gila, dream come true banget ini karena belum ada figurnya kan. Iya benar. Waktu itu juga belum bisa 3D ya Bom ya. Iya, tahun berapa itu kita masih main Revolve. 2010 itu 2011 ini. Belum ada 3D print yang benar tahun lalu. Ini lihat dari pamerannya 2011 kan. Iya. 10 tahun lalu nih. Makanya. Ini gue termasuk yang menantikan. Sekarang
gue menduganya si CMS ini pindahnya ke Apple Toys. Karena di Apple Toys juga ada NeoGator. Nah, itu bukan menduga. Jadi emang ada yang bilang di beberapa forum di luar, jadi karena dia bankrupt, sebenarnya salah satu alasan si CMS itu nggak jadi keluarin itu masalah di cost. Nah, dia tuh kan harga kan nggak pernah murah banget, nggak pernah. Iya. Nah, sekarang kita mikir deh, dia keluarin gini, misalkan dia bilang nih harganya ntar waktu dengan modal tuh 4 juta. Nah, kan harus pikir dong, 4 juta belum ongkos produksi, belum nanti ini mau jual berapa, kita mau jual berapa gitu. Karena dia akan bikin pasti mekaniknya bagus segala macam komplit gitu kan. Nah itu sih yang nggak ada yang ngalahin sebenarnya. Nah itu yang bikin mungkin ini mundur gitu kan. Tapi kan sebetulnya untuk desainer dalam prototype kan udah ada kan. Nah setelah si Evolve itu tiba-tiba ngeluarin, nah ada yang bilang itu sebenarnya blueprintnya yang dari CMS itu diambil semua sama Evolve Toys. Cuman gue lihat memang NeoGator itu persis banget sama yang Evolve Toys. NeoGator 1 ya terutama ya, itu persis banget ya Bang. Nah itu kan salah satunya gini, gimana caranya sekarang kita bisa mereduce cost gitu kan dengan cara membuat figurnya pakai magnet aja gitu kan. Sebenarnya bukan magnet gitu kan. Resin. Jadi jadi pas yang di Evolve Toys itu NeoGator resin dan itu limited, banget. Oh yang itu limited ya. Limited. Yang reguler itu Gator Go. Oh Gator Go ya, Gator Go yang reguler. Nah, Gator Go belum ada blueprint di mana-mana waktu itu tuh. Bahkan CMS juga belum bikin blueprintnya. Tapi NeoGator, terus makanya gue rada bingung. Kok di Evolve tiba-tiba keluarnya Gator Go, terus yang NeoGatornya cuma Gator 1. NeoGator 1 maksud gue. Yang lainnya kemana ini? Bahkan yang di NeoGatornya pun, Evolve NeoGator 1 pun gak dikeluarin pesawatnya juga. Gitu. Limited lagi, aduh. Gitu. Kalau limited rata-rata Evolve itu resin. Resin. Ya. Waduh. Gitu. Makanya. Tapi bentuknya persis banget. Persis. Oke. Gitu. Oke, berikutnya kita punya mitos apa lagi? Ini apa nih? Nah, Aquamarine Gator versi AK. Oke, gue jelasin dulu AK itu apa. Jadi AK itu desainer robot yang nama panjangnya kalau nggak salah Junichi Kutsu. Nah, dia ini desainernya Gundam Seed Astray. Astray. Oke. Astray. Nah, salah satunya. Gue lupa ada beberapa robot lagi, tapi yang kita tahu Gundam Seed Astray lah. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, dia bisa kelihatan ya triple change ini ya. Kalau gue lihat malah kayak Aquarion sebenarnya dari kakinya nih. Iya. Kayak Aquarion gitu. Jadi kalian lihat ini gambar di belakangnya udah dengan 3 formnya. Terus ini bawah konsep artnya. Dan ini rencananya adalah model kit. Buset, model kit. Jadi Aquamarine tuh kalau kita kenal yang belakang-belakang nih yang dia ngeluarin Gator juga, dia adalah Gator Moe Gator. Moe Gator tuh buatan Aquamarine. Nah, makanya ini kenapa jadi masuk segmen mitos? Karena seperti CMS nasibnya waktu pandemi COVID ini Aquamarine bangkrut. Jadi kemungkinan besar dia akan diteruskan oleh perusahaan lain atau dihentikan gitu aja. Sayang banget Karena menurut kalau dari desain, karena ya gue belum bisa bicara banyak soal desain karena yang gambar yang keluar seperti ini gitu. Tapi ini cuman setidaknya ini cuman triple change, tapi gue kan belum pernah denger nih Gator versi AK Aquamarine ini. Belum. Jadi kayak ini original mainan gitu aja. Original mainan. Oke. Nah, komiknya pun nggak ada. Jadi langsung kayak Gator versi mainan. Ini bawah nih, maksudnya untuk ini dia udah bilang ini konsep Gator 1-nya, ini Gator 2-nya, Gator 3-nya. Itu bahkan kalau lo lihat prototipe-nya mukanya pun belum dibentuk banget. Iya. Gitu. Tapi secara mekanik mainannya bakal seperti itu. Gitu ya masih membuktikan mekanik mainannya di sini. Pokoknya triple change-nya kayak gini. Gitu. Ini kayak gini nih detailnya gitu. Keren sih. Iya. Dari kaki gue lihat Aquarion banget sih ini. Tinggi gitu ya. Gitu. Iya. Gimana? Ya gue belum bisa bicara banyak soal ini karena udah infonya cuma sampai situ, perusahaannya bangkrut, selesai. Gitu aja. Oke, masih ada lagi kah? Apa namanya? Siapa mau komen? Gua?
Nah, menurut lo? Rama tadi udah ya? Oh, udah. Karena gue nggak karena ya kalau yang ini agak bingung. Kalau gue sih sebenarnya apa ya? Ini Aquamarine kalau mau bikin mock kit ya bagus loh, maksudnya gila akhirnya ada lagi ya mock kit setelah yang jadul-jadul doang yang bisa triple changer gitu kan. Betul. Ya kan, salah satu yang gue punya ini mock kit triple change ya. Ya kadang-kadang gitu. Iya. Kan. Jadinya ya ini akhirnya ada lagi nih gitu. Jadi gue cuma melihat dari sisi itu aja, wah ada yang berani spekulasi nih bikin mock kit triple changer gitu. Ya. Udah gue cuma lihat original lagi gitu ya, bukan getter getter biasa gitu, getter original gitu. Bahkan dari karakter yang udah ada pun yang mungkin kalau kita lihat yang mekaniknya udah jelas bisa triple changer seperti Aquarian pun tidak ada mock kitnya gitu loh. Iya, betul. Cuman ada DX Chogokin ya. Chogokin. Iya. Makanya jadi kayak ini tuh ya oke lah gitu maksudnya. Iya, makanya gue juga lumayan menanti ini gitu. Pengen tahu bentuk terakhirnya kayak apa ya? Bentuk hasil akhirnya kayak apa? Hasilnya kayak apa nggak tahu karena sampai terakhir pun hanya sekedar sketch seperti yang digambar sebelah kiri ini. Jadi gue nggak bisa cerita banyak apa. Gitu. Oke. Tapi ini barang sempat ada aja gitu. Kayaknya udah slide terakhir ini ya. Udah habis. Oke, itu dia ngegosip bareng Indogokin. Banyak yang bisa kita dapat ya dari preview, terus apa tadi? Upcoming-nya kayak apa? Dan yang paling seru mitos karena mungkin beberapa orang agak kesel. Jadi gue udah PO nih, bilang tapi barangnya datang. Ya, kewaan barangnya tidak ada. Iya. Kita mungkin akan kayak gini akan kita perbanyak lagi ya, Bet ya, Bom. Iya. Dengan robot-robot yang lain lagi. Segmen lainnya. Mungkin teman-teman ada request mau robot apa bisa komen di bawah. Mau robot apa yang mau kita gosipin gitu, atau mau kita detailin biar kita masuk ke ngobot nanti. Ngobot episode 2 atau kita bikin nomor antrian juga, nggak cuma SOC aja, ada nomor antriannya. Boleh. Kita bikin polling nanti di Facebook kali ya, atau di Facebook ya. Komen bawah. Facebook kita ada di deskripsi, jelas. Nah, jadi tinggal kamu join aja. Follow FB Indogokin untuk berita-berita robot-robot terbaru, atau enggak dari foto-foto teman-teman, sharing gitu. Sharing robot apa yang kalian suka, foto-foto gitu. Seru-seruan aja. Iya. Oke. Kita akhiri dulu ngegosip robot kali ini. Sampai jumpa di ngegosip robot yang lain atau ngobot mungkin nanti. Oke. Iya. Ya, belum tahu. Tergantung mood mau ngebahas apa kali ya. Atau by request nanti kita tampung. Oke. Iya. Sampai jumpa lagi. In Mecha we trust. We trust. Yeah.